Seorang koboi bernama Joe baru saja tiba di kota Lago dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Terlihat semua warga menatapnya dengan tatapan sinis. Saat menikmati segelas bir, ia diganggu oleh 3 orang bersenjata mengejek dan mengancamnya. Karena ia tidak mau buat masalah di kota tersebut, ia pergi keluar dan menuju ke toko salon. Too quick for him. A lot faster than you'll ever live to be. Namun mereka bertiga masih saja mengikuti dan menghinanya. Dengan marah, ia membunuh mereka dengan hitungan detik. I'm speaking to you. I think he's got some of that big shit. Semua warga yang melihat kejadian tersebut hanya terdiam. Pria pendek bernama Moore menghormatinya dengan memberikan sebatang rokok. No, I guess you didn't attack, did you? Saat berjalan di luar, dengan sengajanya perempuan bernama Kelly ini menabraknya. Namun bukannya meminta maaf, malah dia menghinanya. You at a distance, you'd almost pass for a man. Wait a minute, up close, aren't you? Just trash. Joe yang masih marah membawa Kelly di kandang kuda untuk memperkaosnya. Setelah itu ia menginap di hotel dan memimpikan seorang marshal bernama Jim disiksa oleh 3 bersaudara yaitu Stacy, Carlin, dan Cole hingga tewas. Sementara warga hanya diam dan menonton siksaan tersebut. Keesokan harinya Joe yang sedang mandi sambil berbicara kepada sheriff bernama Sam tentang 3 orang kemarin yang dibunuh olehnya. Ternyata mereka bertiga adalah orang yang disewa oleh warga untuk melawan ketiga bersaudara yang berada di penjara yang tak lama lagi akan keluar. Tiba-tiba dengan marahnya Kelly datang langsung menembaknya akibat yang dilakukan olehnya di kandang kuda sebelumnya. Namun tembakan tersebut tidak mengenainya. Dengan cepat Sam dan Moore menahan Kelly dan membawanya keluar dari situ. Di tempat lain para warga dan Pak Wali Kota sedang merasa gelisah karena orang yang mereka sewa sudah mati dibunuh oleh Joe. Mengingat bahwa sebentar lagi 3 saudara akan segera dibebaskan. Oleh karena itu sebagai gantinya mereka merencanakan menyewa Joe untuk melawan ketiga saudara tersebut. Singkat cerita Sam mencoba meminta bantuan Joe untuk melawan 3 saudara tersebut. Namun Joe menolaknya karena ini bukan urusannya. Dan juga terungkaplah kenapa Jim dibunuh oleh 3 saudara dan juga kenapa 3 saudara masuk ke penjara. Ternyata warga menemukan tambang emas ilegal di kota tersebut sehingga Jim merencanakan untuk melaporkan pada pemerintah. Warga yang tidak mau hal itu terjadi, mereka menyewa 3 saudara untuk membunuhnya. Namun bukan hanya itu saja, warga menjebak 3 saudara sebagai pencuri emas agar menghindari pembayaran atas apa yang mereka lakukan kepada Jim. Oleh karena itu membuat 3 saudara marah akan membalas dendam kepada warga suatu saat nanti. Walaupun Sam menceritakan kisah tersebut, Joe masih tetap menolaknya. Sebaliknya ia memberikan cara untuk melawan 3 saudara tersebut. Young Marshall Duncan was killed. You know, he was street bullwhipped. Sheriff, I don't know if I really like this town. Place a couple good riflemen on top of that bags over there, a few more on this roof here. Sampai akhirnya Sam menawarkan apapun yang kamu inginkan sebagai imbalannya, dan Joe pun menerima kesepakatan tersebut. But what if we offered you anything you want? Kemudian ia memasuki semua toko yang ada untuk mengambil barang yang diperlukan secara gratis, seperti yang dijanjikan oleh Sam dan warga. Setelah itu Joe mengangkat Moore sebagai sheriff baru dan wali kota, sehingga membuat Moore merasa senang, dan juga ia memerintahkan semua warga untuk latihan tembak sebagai persiapan melawan 3 saudara tersebut. Di tempat lain 3 saudara yaitu Stacy, Carlin, dan Cole akhirnya bebas setelah 6 bulan dalam penjara. Dog, I need my own horse. You get to Lago, you can have the mayor's horse. Oh, they'll remember.
Dalam perjalanan menuju kota Lago dengan kejamnya mereka membunuh orang yang tidak bersalah untuk mengambil kudanya. Singkat cerita, kini Joe melatih mereka untuk menembak 3 target 3 boneka di atas kuda yang dikendarai oleh Sam dengan posisi masing-masing. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun warga yang bisa menembak tepat sasaran. Sampai akhirnya ia menunjukkan bakat menembak yang tepat sasaran. Setelah itu ia meminta pada tukang kayu untuk membuatkan meja besar. Ia merencanakan piknik, namun mereka tidak bisa membuatnya karena tidak ada kayu yang besar. Sampai akhirnya Joe menyuruh mereka membongkar gudang pemilik hotel bernama Belding untuk mengambil kayunya. Belding yang sempat marah hanya pasrah karena mereka disuruh oleh Joe. Dan juga Joe menyuruh Belding untuk mempersiapkan bahan lainnya yaitu 35 spray, 1 alat panggang, dan 200 galon cat merah. Dan juga ia meminta Belding untuk mengosongkan hotelnya walaupun itu sangatlah rugi baginya. Dengan terpaksa Belding mengiyakannya. Everybody out. How long is it gonna take? I got 8 people. Morgan, suaminya Kelly, mengeluh pada wali kota lama bernama Dave tentang keputusan karena menyewa Joe. Sebab ia semena-mena memerintahkan semua warga, mengingat juga bahwa istrinya Kelly diperkaos olehnya. Dan Belding juga merasa kesal karena Joe menyuruh untuk mengosongkan hotelnya. What's the matter, Morgan? Namun Dave mendukung apa yang dilakukan oleh Joe. One hang, we all hang. Setelah mengosongkan hotel tersebut, ia meminta pada Sarah, istrinya Belding, untuk mempersiapkan 1 kamar, beberapa yang panggang, dan anggur terbaik. Kemudian ia diam-diam memasuki kamar Kelly untuk mengajaknya makan malam bersama. Request for dessert. Setelah makan malam bersama, ternyata Kelly merencanakan untuk membunuh Joe yang tertidur pulas dengan bantuan Morgan dan 3 warga yang mendukungnya. Setelah Kelly keluar, Morgan dan ketiga warga tersebut masuk dan langsung memukul Joe yang sedang tidur. Tanpa diduga yang mereka pukul adalah bantal. Ternyata rencana Kelly dan Morgan sudah diketahui oleh Joe. Kemudian Joe melemparkan dinamit ke arah mereka yang menghancurkan sebagian hotel dan membunuh mereka yang selamat dari ledakan tersebut. Namun Morgan masih hidup setelah ditembak di bagian lengannya dan melarikan diri. Keesokan harinya setelah mengubur 3 warga tersebut, Joe memerintahkan warga untuk mengecat semua bangunan dengan cat merah tanpa terkecuali. Sementara ia pergi untuk mencari keberadaan Morgan yang melarikan diri setelah dia mengecat tanda kota dengan 1 kata yaitu neraka. Especially the church. Di tempat lain, Stacy, Carlin, dan Cole menemukan Morgan yang terluka di atas kudanya. Di sini, Morgan meminta bantuan pada mereka untuk bersatu melawan Joe. Namun Stacy yang masih marah langsung membunuhnya atas apa yang warga lakukan kepada mereka. You got the balls to come down here and ask us for the son of a bitch. Dog. Joe menemukan Stacy, Carlin, dan Cole yang baru saja menghabisi Morgan. Kemudian ia mempermainkan mereka dengan tembakan yang mengenai Cole tepat di telinganya dan melemparkan dinamit, membuat Stacy percaya bahwa wargalah yang bertanggung jawab. Come on, we'll settle this. You son of a bitch! Kembali ke kota, Joe memberitahu warga bahwa sebentar lagi mereka akan datang. Setelah melihat persiapan seluruh kota dicat merah, warga bersenjata di posisi masing-masing dan meja piknik penuh dengan makanan dan minuman, lalu ia pergi mengendarai kudanya. Warga yang melihat hanya terdiam dan kebingungan. Mungkin tujuan Joe adalah untuk membuat warga merasakan apa yang mereka lakukan kepada Jim.
Beberapa waktu kemudian Stacy, Carlin, dan Cole datang langsung menghabisi beberapa warga termasuk Dave. Dan sebagian warga disandera. Saat Cole mencari pelaku dari tembakan sebelumnya, tiba-tiba dari arah belakang Joe menyeret Cole keluar dan mencabuknya sampai mati, seperti yang dilakukan mereka pada Jim. Kemudian ia melemparkan cambuk pada mereka. Stacy yang melihat itu menyuruh semua warga untuk keluar. Joe melemparkan beberapa dinamit ke arah warga sehingga membuat mereka lari ketakutan. Namun dinamit tersebut sudah tidak lagi meledak. Stacy dan Carlin mencari Joe di setiap sudut. Namun sayangnya Carlin digantung menggunakan cambuk sampai tewas. Dan menembak Stacy yang tersisa sampai tewas. Dari arah belakang, Belding mencoba membunuh Joe, namun untungnya dari arah belakang juga Moore menembaknya. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Joe pergi dengan menunggang kudanya. Terlihat Sarah dan Sam senyum kepadanya. Dan ia menemui Moore yang sedang mengukir tanda kuburan Jim. Dan film pun tamat.